Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan kimia. Nah, persamaan kimia tuh yang seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Ini disebut persamaan kimia. Jadi, kalau misalkan kamu perhatikan di sini ada Zn ditambah S menjadi ZnS. Kamu ingat lagi yang materi sebelumnya tentang lambang unsur kimia, nama dan lambang ya. Nah, Zn ini lambang dari zinc atau seng kalau bahasa Indonesianya. S ini adalah lambang dari sulfur atau belerang bahasa Indonesianya. Nah, ZnS ini namanya adalah zinc sulfida atau seng sulfida. Jadi ini dinamainnya seperti itu. Nah, yang sebelah kiri, yang sebelah ini nih ada Zn sama S, itu namanya pereaksi atau disebut juga reaktan. Nah, sedangkan ZnS ini disebutnya adalah hasil reaksi atau nama lainnya adalah produk. Jadi, kalau misalkan kamu disuruh untuk menjelaskan persamaan kimia ini, nah, tanda ini teh dibacanya menghasilkan. Jadi, kalau misalkan disuruh menjelaskan tentang persamaan kimia ini, jadi ada seng atau zinc bereaksi dengan belerang menghasilkan zinc sulfida. Nah, kayak gitu bacanya. Jadi, saya ulangi, ada zinc atau seng bereaksi, tanda panah ini tanda dari bereaksi dengan belerang atau sulfida menghasilkan zinc sulfida. Nah, kalau kamu perhatikan di beberapa reaksi kimia juga ada yang menggunakan tanda kurung. Misalkan nih, saya punya senyawa CaCO3 dalam kurung S ditambah dengan H2O dalam kurung L. Ini L kecil ya. L. Saya biasa nulisnya gitu. Nah, ditambah ada CO2 dalam kurung G menjadi CaHCO3 ini C sama kurung. Nah, gitu ya. Nah, dalam kurung aki, misalkan gitu. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Nah, ini yang dinamakan fasa atau wujud dari senyawa itu sendiri. Jadi kalau S itu artinya apa? S itu lambang dari solid atau padat. Jadi kalau kita perhatikan CaCO3S artinya CaCO3 ini dalam bentuk padat. Nah, kalau L itu apa? L itu cairan atau liquid. Jadi lambangnya adalah L, itu untuk cair, cairan murni gitu ya. Jadi tidak dicampur apa-apa, itu air. Bentuknya L. Nah, kalau G itu lambang dari gas. Ya, sedangkan Aki, aqueous itu adalah lambang dari larutan. Jadi kalau larutan artinya campuran senyawa itu dengan pereaksinya. Kalau cairan bentuknya sama-sama cair nih, tapi kalau cairan senyawa itu saja murninya gitu. Jadi tidak dicampur dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah, jadi kalau kita menjelaskan tentang reaksi yang ini, CaCO3 padatan bereaksi dengan air, cairan air, terus bereaksi juga dengan karbon dioksida gas karbon dioksida menghasilkan ini CaHCO3 dua kali larutan. Nah, seperti itu. Jadi si dalam kurung ini kamu harus mengerti maksudnya apa. Nah, ada lagi senyawa reaksi kimia yang di depannya ada angkanya. Misalkan saya punya 2H2 tambah O2 menjadi H2O. Loh, ini apa ya? Nah, nanti saya kasih kurung. Ini G,
ini G, ini G. Nah, ini artinya apa? Angka 2 di depan sini itu namanya adalah koefisien. Itu nama dari koefisien. Kalau ini nggak ada angkanya, berarti di sini sebenarnya ada angkanya, tapi angkanya 1. Jadi kalau angkanya 1, kamu tidak perlu menuliskannya. Tapi kalau angkanya lebih dari 1, maka di sini harus dituliskan. Kenapa sih muncul-muncul angka-angka ini? Itu namanya untuk menyetarakan reaksi atau menyeimbangkan reaksi. Kamu perhatikan jumlah H di sini ada 2 ya. Nah, saya tulisin di situ. Di sini H-nya jumlahnya ada 2. Kalau di depan angkanya ada 2, berarti 2 yang ini dikali dengan 2 yang belakang. Total H jadi ada 4. Begitu juga H yang ada di sini. Ada 2 di depan dikalikan 2 di belakang, jadi totalnya 4. Nah, O di sini ada 2. Di sini O-nya 1, tapi karena di depannya ada angka 2, jadi 2 dikali 1, 2. Gitu. Jadi angka-angka di depan ini adalah untuk menyetarakan reaksi agar jumlah atom, jumlah unsur di sebelah kanan sebelum tanda panah dan di sebelah kiri tanda panah itu sama. Jadi nanti kita akan coba bagaimana sih cara menyetarakan reaksi ini. Jadi sedikit pengetahuan kamu untuk mencari bagaimana mencari angka-angka yang ada di sini. Nanti saya coba jelaskan. Begitu. Jadi sekarang kamu hanya mengetahui kalau reaksi itu sebenarnya yang totalnya tuh seperti ini. Jadi ada angka-angka di depannya, lalu ada fasa atau wujud-wujud dari si reaksi itu. Nah, reaksi itu dalam persamaan reaksi kimia bentuknya harus seperti itu. Jadi ada senyawanya, ada fasanya, juga ada koefisiennya. Tapi kalau yang di atas kenapa tidak ada koefisiennya? Karena jumlah atom-atomnya atau jumlah unsur-unsurnya sudah sama. Nih, Ca di sini ada 1. Di sini juga ada 1. C di sini ada 1, ada 2. Ya. Di sini ada C kalikan dengan angka yang di depan, tuh C-nya totalnya jadi 2. Terus di sini ada O. Di sini O-nya 3 ditambah 1 berarti 4, ditambah 2 berarti 6. Di sini O-nya 3 kali 2, 6. Nah, selesai deh. Oh, ada H ketinggalan 1 lagi. Sini H-nya ada 2. Di sini H-nya ada 1 dikali angka luar, 2. Berarti totalnya ada 2. Jadi untuk reaksi yang atas kenapa tidak diberikan koefisien? Karena reaksi atas sudah setara, jumlah atom-atomnya sudah sama. Jika jumlah atom-atomnya tidak sama, baru kamu harus menggunakan koefisien. Begitu. Mudah-mudahan kamu dapat memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.